Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, para sahabat peserta kajian kitab Al-Kafi fi Syarh Diwan Asy-Syafi'i yang saya hormati, pertama-tama sebagaimana biasa sebelum kita memulai, kita hadiahkan Al-Fatihah dulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya dan semua keturunannya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, ya, para syuhada, para musannifin wal muallifin wa akhussu bil dzikri muallifu hadzal kitab wa muallifu Diwan Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa kadzalika muallifu hadzal syarh li Dr. Muhammad Aiman Dr. Aiman Amin Abdul Ghani. Semoga apa yang sudah beliau persembahkan kepada kita bisa mengambil faedah dari itu semua, dan tidak lupa pula guru-guru kita dan juga orang tua kita, keluarga kita, semoga yang masih hidup dipanjangkan umurnya, diberkati umurnya, dan yang sudah meninggal ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara kita menghindari atau melindungi diri kita dari fitnah wanita. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memang sudah dari soronya, ya, bahwa wanita itu diberikan keunikan berupa sifat yang membuat lawan jenisnya itu tertarik, ya. Begitupun sebaliknya, bahwa laki-laki juga diberikan keunikan di mana ia bisa tertarik ketika melihat seorang wanita. Tetapi sebagaimana dijelaskan di sini bahwa itu sebagai ujian saja, sebagai cobaan, di mana jika kita sabar maka kita akan mendapat pahala. Tetapi jika kita justru terjerumus terhadap hal-hal seperti itu, maka kita akan mendapat dosa. Karena yang perlu kita ketahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala itu ciptakan atau buat, sebagaimana Allah menciptakan naluri ini dalam diri manusia, tidak semua harus dikerjakan dan diikuti. Tetapi sebaliknya, ada juga yang mesti dihindari dan ditinggalkan. Karena apa yang Allah ciptakan itu ada kalanya hanya sebagai ujian dan cobaan kepada diri kita. Sebagaimana misalkan kita membuat ujian kepada murid-murid kita dengan pilihan ganda, misalkan rukun Islam ada berapa, A5, B4, 3, C3 misalkan. Itu kita yang membuat semuanya itu 5, 4, 3. Tetapi tidak semua yang kita buat itu harus dipilih semua, ya, karena itu semuanya itu tidak mesti benar, tetapi hanya untuk pilihan aja, ujian kepada kita apakah kita bisa memilih mana yang benar di antara pilihan-pilihan yang ada itu. Nah, di sini kita akan melanjutkan tentang bagaimana cara kita umat Islam, ya, menghindari atau menjaga diri kita dari fitnah wanita itu. Yang pertama sudah kita jelaskan di minggu kemarin, di pertemuan sebelumnya,
yaitu al-bu'du al-zina, menjauhi dari perbuatan zina. Itu bagian dari cara kita untuk menghindari dari fitnah wanita. Semua hal-hal yang membuat diri kita melakukan perzinahan itu harus kita hindari, agar kita bisa melindungi diri kita dari fitnah wanita itu. Yang kedua, cara yang kedua agar kita bisa terlindungi dari fitnah wanita adalah ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan, menjaga pandangan. Tidak semua, meskipun wanita itu memiliki keunikan bisa membuat kita terpikat, ya, dan kita juga diciptakan oleh Allah dengan keunikan kita bisa terpikat dengan apa yang ada dalam diri manusia, dalam diri wanita, tetapi tidak serta-merta kita ketika ada wanita kita boleh melihat, karena itu memang sudah ciptaan Allah bahwa bukan seperti itu. Tetapi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa itu sebagai ujian bagi kita, seberapa kuat kita, seberapa hebat kita menahan diri kita. Jadi yang kedua adalah ghaddul basar, menjaga pandangan kita, ya, agar tidak terpengaruh oleh apa yang ada dalam diri wanita. Karena di sini disebutkan bahwa an-nazaru sahmun min sihami iblis. Ya. An-nazaru, pandangan itu, sahmun, merupakan senjata. Sahmun itu sebenarnya panah. Sahmun merupakan senjata min sihami iblis, bagian dari senjata-senjata iblis. Idza lam yaqbahha al-insan, idza lam yaqbahha, jika tidak mengendalikan terhadap an-nazar itu, al-insanu, manusia, min awwali wahdatin, dari awal perkaranya. Apa yang terjadi jika manusia tidak bisa mengendalikan pandangannya itu? Sara'athu, maka melemparkan an-nazar itu, terhadap al-insan, wa awqa'at, dan menjatuhkan, wa awqa'athu, dan menjatuhkan nazar itu, terhadap al-insan, fi subbakis syahwati, dalam perangkap syahwat, ya, fi subbakis syahwati, dalam perangkap syahwat. Jadi dijelaskan di sini bahwa kenapa kita, khususnya para lelaki, itu harus menjaga pandangan dari apa yang ada dalam diri wanita, karena pandangan itu merupakan sahmun min sihamil iblis, salah satu senjata iblis. Dimana jika kita sebagai manusia, khususnya lelaki, tidak bisa mengendalikan pandangan itu, maka pandangan tersebut akan melemparkan diri kita dan menjatuhkan diri kita terhadap perangkap syahwat. Makanya kita bisa perhatikan itu ulama-ulama besar, misalkan para habaib, para ustadz-ustadz di Indonesia yang sudah populer, ketika mereka itu diwawancarai oleh seorang wanita, biasanya mereka tidak memandang. Karena tujuannya itu bukan berarti mereka tidak mau menghormati lawan bicara atau tidak menghormati para wanita yang bertanya di depannya, tetapi mereka lebih menjaga dirinya agar dirinya tidak terjerumus terhadap hal-hal yang seperti ini, tidak terjerumus terhadap hal-hal yang menjadi fitnah wanita itu. Fahiyya, maka an-nazar itu, pandangan itu, tasalla, apa ini baca?
tatasallalu ilal qalbi, tatasallalu menyusup ya, atau merasuki itu kalau bahasanya itu demasif itu rian demasif ya, merasuki menyusup ya. Fahiyya maka nazarah itu pandangan itu tatasallalu merasuki atau menyusup atau menyelinap ya, ilal qalbi terhadap hati, wa ta'bisu bihi, wa ta'bisu dan bermain-main nazar itu pandangan itu bihi kepada al-qalbi itu, wa tadhillu tulamisu dan senantiasa, wa tadhillu dan senantiasa an-nazar itu pandangan itu tulamisu menyentuh pandangan itu al-gharizata terhadap naluri, wasyahwata dan syahwat, wasyahwata dan syahwat, wa tuhawwiju dan merangsang, wa tuhayyiju dan merangsang memikat an-nazara ya, dafi'al iradah terhadap perangsang keinginan ya, keinginan, wal ikbali dan mendekati, wal ikbali dan mendekati, hatta sehingga tumarridu membuat sakit an-nazarah itu al-qalbah terhadap hati, wa tuhinu dan melemahkan, wa tuhinu dan melemahkan, auhana yuhinu wa tuhinu dan melemahkan an-nazarah itu pandangan itu al-jasada terhadap raga, wa taj'al dan menjadikan nazar itu sahibaha terhadap pemilik nazar itu asira amniyatihi, asira tertawan amniyatihi dalam lamunannya, amniyatihi dalam lamunannya, harapannya saya ingin itu, ingin ini dan semacamnya, wasari'a nazarati dan terbanting nazarati dalam pandangan si sahib itu, nazarati dalam pandangan si sahibnya. Falam yazal maka senantiasa, kalau bahasa Maduranya kan tak kingsir. Falam yazal maka senantiasa si sahib itu, falam yazal maka senantiasa si sahib yang artinya orang yang memandang itu hairon bingung, hatta sehingga ya'madu ila ikhmadi nari fitnati, hatta ya'madu mulai melakukan si sahib itu ila ikhmadi nari fitnatihi, memadamkan nari fitnatihi api fitnahnya, nari fitnatihi api fitnah si sahib itu, nari fitnatihi api fitnah si sahib itu, biqtirafil munkari dengan melakukan kemungkaran, warrazilati dan keburukan. Nah ini jadi kenapa kita harus menghindari pandangan? Karena pandangan itu sekali kita memandang, maka pandangan tersebut akan menyelinap, merasuki dalam hati, sehingga ia dapat bermain-main dalam hati kita. Berikutnya watawillu ya, dan langsung menyentuh terhadap naluri kita. Ketika kita memandang seorang wanita misalkan, itu langsung itu. Kalau bahasanya teman-teman langsung nyitrong gitu. Apalagi cocok. Kalau tidak cocok ya kadang tidak nyitrong. Tetapi kalau sudah cocok, biasanya langsung nyitrong bahasanya itu. Langsung seperti ada aliran listrik gitu. Dan ketika itu juga dapat merangsang, ketika kita memandang seorang wanita di mana wanita itu memang sangat menarik, sangat memikat, maka akan merangsang diri kita gitu, mengingini dia, mendekati dia,
Itu sudah biasa itu. Hampir semua orang pasti seperti itu. Ketika ia menemukan seorang wanita yang memikat, yang mempesona, maka dengan sendirinya ia akan tergerak hatinya untuk mendekatinya, untuk mendapatkannya, untuk memilikinya hingga dijadikan pasangan suami istri, sebagai istri. Bahkan di sini hatta tumarridul qalba, kadang sampai membuat hati kita itu sakit. Wa tuhinu ikhmada wa tuhinul jasad, dapat melemahkan jasad kita. Itu bagian dari pandangan. Jadi bisa membuat hati kita itu sakit. Itu hanya sekedar pandangan. Bahkan wa taj'alu sahibaha, dapat menjadikan orang yang memandang itu asira amniyati, tertawan dalam anganannya, dalam harapannya. Jadi ketika kita melihat seorang wanita di mana wanita itu sangat mempesona, maka laki-laki memang seperti itu. Dia akan membayang itu bagaimana kalau dia jadikan istri saya. Kalau tidak dijadikan istri saya, ya mungkin bisa hanya untuk menyentuh dan semacamnya. Itu sudah bagian dari naluri manusia, naluri laki-laki. Dan meskipun itu naluri, bukan berarti kita boleh melakukan seperti itu. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu bagian dari ujian bagi diri manusia. Seberapa sabar diri kita, seberapa hebat kita melindungi diri kita. Dan bahkan di sini falam yazal hairan gitu. Kita itu akan senantiasa, ketika kita melihat seorang wanita yang mempesona, memikat diri kita, dan kita tidak kunjung mendapati orang itu, maka kita akan senantiasa kebingungan, galau gitu, hingga kita ini hatta ya'mada ila ikhmadi nari fitnatihi biqtirafil munkari warradhilati. Kita berada dalam keadaan kegalauan, kita akan senantiasa dalam keadaan kebingungan ketika kita tidak bisa mengendalikan itu, sehingga kita bisa terbebas dari kebingungan itu, kegalauan itu, ketika kita sudah melampiaskan nafsu kita. Artinya ketika kita sudah terjerumus terhadap hal-hal kemungkaran. Itu ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Makanya kita dianjurkan, diwajibkan untuk senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal seperti itu. Walidzalika dan karena itu, karena pandangan itu dapat menyebabkan kita terjerumus terhadap hal-hal yang negatif, terjerumus terhadap hal-hal kemungkaran dan kekejian, sehingga kadang kita tidak terkendali, tidak bisa diobati hal itu kecuali dengan melakukan berzina misalkan. Karenanya kemudian kita dilarang, dianjurkan untuk senantiasa menjaga pandangan kita. Walidzalika, dan karena itu qarana ini bukan corona. Qarana Allah menggandengkan, Allah menggandengkan Allah Ta'ala. Ini bukan corona sebagaimana kemarin pas corona lagi viral itu kan banyak itu istilahnya cocologi itu, waqarna fi buyut itu. Ada ayat itu kemudian ditafsirkan waqarna dan menetaplah gitu. Sehingga ada seakan-akan ada kecocokan antara corona yang mewajibkan kita untuk stay at home itu. Padahal corona di sana, corona itu di sana kan berasal dari qarrah, itu menetap. Walidzalika, dan karena itu corona Allah menggandengkan Allah Ta'ala ghaddun nazri, terhadap menjaga pandangan, bihifzil farji, dengan memelihara farji. Farji itu kemaluan, baik itu kemaluan laki-laki ataupun kemaluan perempuan.
Karena memang apa saling berkaitan di antara nazar dengan hifdzul farji. Ketika nazar itu pandangan kita tidak dijaga, tidak dipelihara, maka akibatnya akan tidak hifdzul farji, tidak menjaga kemaluan kita lagi. Dalam kata lain akan terjerumus terhadap perzinahan itu. Makanya di sini digandengkan itu antara ghaddun nadri yang menjaga pandangan dengan memelihara kemaluan. Sehingga karena ketika kita bisa menjaga pandangan, maka seketika itu pula kita bisa menjaga memelihara kemaluan kita. Tetapi jika kita tidak bisa menjaga pandangan, matanya kalau ada orang wanita seperti ini langsung kita lihat, maka itu rentan juga akan terjadi perzinahan. Faqala subhanahu, maka berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, katakanlah lil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin, yaghuddu, hendaknya memelihara mukminin itu min absarihim, dari pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu, dan menjaga mukminin furujahum, terhadap kemaluan mereka. Zalika hal itu azka, lebih suci, lahum, terhadap si mukminin. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, itu maha mengetahui, bima, terhadap apa yasrauna, mereka buat. Wa qul, dan katakanlah lil mu'minati, terhadap orang-orang mukmin perempuan, yaududna, hendaknya mereka para perempuan menjaga mukminat itu min absarihim, dari pandangan mereka, wa yahfazna, dan memelihara al-mukminat itu furujahunna, terhadap farji mereka. Ini salah satu firman Allah yang memerintahkan diri kita agar senantiasa menjaga pandangan kita dari pandangan-pandangan yang tidak dibenarkan secara agama. Karena hal itu dapat memelihara diri kita dari perbuatan-perbuatan zina. Jadi yang kedua, cara melindungi diri kita dari fitnah wanita adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan, menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, khususnya pandangan terhadap para wanita. Kemudian yang nomor 3 adalah ijtinabu musafahatin nisa. Ijtinabu musafahatin nisa, menjauhi berjabat tangan dengan wanita. Ijtinabu musafahatin nisa, menjauhi berjabat tangan dengan wanita. Jadi salah satu cara agar kita bisa terhindar dari fitnah wanita adalah jangan sampai kita itu berjabat tangan dengan para wanita. Tetapi ini yang dimaksud adalah bukan mahramnya, ya. Bukan mahram. Kalau mahram tidak masalah, ya. Kenapa di sini disebutkan mulamasatun nisa'i, bersentuhan dengan wanita. Mulamasatun nisa'i, bersentuhan dengan wanita. Tuhdisu dapat menjadikan mulamasah itu al-isarah, gejolak fil nufusi, dalam diri kita. Wa tazra'u, dan menanam mulamasah itu bawadirul amani, terhadap gejala sebagaimana yang tadi, gejala harapan, khayalan. Wal waswas, dan wal wasasa, dan keraguan. Wa tuwallidu, dan dapat melahirkan mulamasah itu fil qalbi, di dalam hati, al mailah, kecondongan, ilal ikhtilati, terhadap
apa ikhtilat, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Fahiyah dan itu mulamas itu munaqidatun, dapat merusak ya, lil afafi, terhadap kesucian diri, wa da'iyatun, dan dapat mengajak ilal fahsya'i, terhadap kekejian, war radhilati, dan kerusakan. Yadullu ala dzalik, yadullu, menunjukkan ala dzalika, atas hal itu, qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yadu zinaha al-batshu, wal yadu, dan tangan, zinaha, zinanya adalah, wal yadu, dan tangan, zinaha, zinanya tangan itu, al-batshu adalah sergapan, saling berjabat tangan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu, dan sabdanya, la amussu aydin nasi, la amussu, saya tidak pernah menyentuh, la amussu, saya tidak pernah menyentuh, kata Nabi, aydin nasi, aydin nisa'i, terhadap tangan-tangan para wanita. Ini hadisnya semuanya diriwayatkan oleh yang pertama Muslim, ya. Yang la amussu aydin nisa diriwayatkan oleh Albani di sini, Sahahu Albani. Kemudian wa qaulu Aisyah radhiyallahu anha, dan sabdanya Aisyah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, wa ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tak menyentuh yadu Rasulillah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yada mura'atin, terhadap tangan seorang wanita, illa mura'atan, kecuali terhadap wanita, yamlikuha, yang memiliki Rasul, ha, terhadap imra'ah. Jadi salah satu cara agar kita bisa menghindari dari fitnah wanita adalah hindari berjabat tangan dengan para wanita. Hindari itu. Khususnya ya wanita-wanita yang masih umurnya muda. Kalau sudah tua ya kita barangkali tidak meskipun ini ada sebagian ulama yang membolehkan. Kalau yang sudah umurnya lebih tua jauh dari kita, karena itu bagian dari ta'ziman aja, ta'ziman lahum, pengagungan terhadap mereka. Tetapi bagi kita yang umurnya masih sama-sama muda, itu dianjurkan untuk tidak berjabat tangan, ya, karena sebagaimana disebutkan di sini itu bisa menyebabkan diri kita itu bergejolak ketika kita bersalaman dengan seorang wanita. Dan di sini ada 3 hadis yang menunjukkan bahwa musafah, ya, berjabat tangan dengan wanita itu sangat dilarang. Yang pertama, al-yadu zinaha al-batshu. Yang kedua, la amussu aydin nas, aydin nisa'i. Yang ketiga, wa ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada muratin illa muratan yamlikuha. Jadi intinya bahwa salah satu cara agar kita terhindar, bisa melindungi diri kita dari fitnah wanita adalah jangan hindari berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Karena itu perbuatan yang dapat menyebabkan diri kita bergejolak, bahkan kita bisa menghayal-hayal. Itu juga tidak jauh berbeda kejadiannya dengan an-nazr, itu pandangan. Kalau pandangan ini tidak menyentuh, tetapi kalau sampai berjabat tangan itu kan sudah menyentuh, bisa lebih parah dari yang pandangan itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah istinabul khalwati bil ajnabiyyah. Nah, ini juga salah satu cara agar kita bisa melindungi diri kita dari fitnah wanita, istinabul khulwah, ya. Menjauhi khulwat, berduaan, ya, bil ajnabiyyati, dengan orang yang asing, dengan yang bukan mahramnya, gitu.
Istidabul khulwati, menjauhi berduaan khulwat bil ajnabiyyati, bukan dengan orang yang bukan mahramnya, dengan orang yang bukan mahramnya. Warada an-nahyu sharihu, warada terdapat an-nahyu sharihu, larangan sharihu yang jelas, anil khulwati, tentang khulwah ini, tentang larangan berduaan dengan orang yang bukan mahram. Fa'an Ibni Abbas, diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Abbas, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sami'tu, saya mendengar, an-nabiyya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhutubu berkhutbah, Nabi yaqulu, dengan bersabda si Nabi, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. La yakhluwanna, tidak boleh berkhulwat, ya. Sungguh tidak boleh berkhulwat, rajulun, seorang laki-laki, bimra'atin, dengan seorang perempuan, illa wa ma'aha, illa kecuali, wa ma'aha, beserta si imra'ah itu, dhu mahramin, yang memiliki mahram. Wadzalika, dan hal itu, wadzalika, dan itu, li'anna al-khulwata, karena sesungguhnya khulwah. Kenapa khulwah, berduaan dengan orang yang bukan mahramnya tanpa ditemani satu orang, misalkan yang mahram dengan si wanita itu. Li'anna al-khulwata, karena sesungguhnya khulwah, berduaan, mad'atun lil fahishati, dapat mengajak lil fahishati, terhadap kekejian. Wa dzari'atun lirtikabiz zina, wa dzari'atun, dan wasilah atau pelantara, lirtikabiz zina, melakukan perzinahan. Li'anna an-nafsa, karena sesungguhnya diri kita, tad'afu, lemah nafas ini, tad'afun, lemah an-nafsu, idza ghabat, jika ghabat itu jika sepi, jika samar, an-nafsu an a'yunin nasi, dari pandangan-pandangan manusia. Jadi yang keempat adalah cara melindungi diri kita dari fitnah wanita adalah menjauhi dari khulwah, ya. Berduaan dengan yang bukan mahramnya, kecuali memang ada pihak ketiga yang menemani. Berarti itu sudah bukan berduaan, itu bertiga. Dan itu sangat dilarang, bahkan disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yakhluwanna, pakai nun taukid di sini, menunjukkan bahwa nun taukidnya juga taukid saqilah. Ini menunjukkan bahwa larangannya benar-benar dilarang. La yakhluwanna, tidak boleh berkhulwat, ya. Benar-benar tidak boleh berkhulwat, rajulun, seorang laki-laki, bimra'atin, dengan perempuan. Kenapa Rasulullah SAW atau kenapa syariat Islam melarang kita berduaan itu? Karena khulwah itu, berduaan, ya, itu mad'atun lil fahisyah, dapat mengajak mereka itu melakukan hal yang kekejian itu. Bahkan wadhari'atun lirtikabiz zina, bisa jadi wasilah itu melakukan perzinahan apabila sudah berduaan itu. Karena li'anna nafsa, karena sesungguhnya diri kita itu tad'af, lemah. Ketika kita terhindar dari pandangan-pandangan orang lain, pandangan-pandangan manusia, maka diri kita itu akan menjadi lemah. Sehingga ketika lemah, maka kita akan rentan dipengaruhi oleh setan, sehingga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam. Makanya juga menyendiri itu tidak bagus. Bukan hanya berdua, kadang menyendiri itu juga kan tidak bagus itu. Karena kalau menyendiri kadang kita hayalannya sampai kemana-mana gitu. Apalagi berdua dengan wanita itu. Sendiri aja, menyendiri aja, baik laki-laki ataupun perempuan, itu sebenarnya tidak baik.
karena kita akan menghayal kemana-mana gitu. Apalagi sekarang berdua tetapi yang satunya dengan HP gitu. Itu apa, dirinya aja yang sendirian, tetapi ketika ia bersama HP itu bukan lagi sendirian, itu bisa nyampe kemana-mana. Jadi yang kedua, salah satu cara agar kita terlindungi dari fitnah wanita, hindari khalwah, berduaan dengan orang yang bukan mahramnya. Kalau berduaan dengan istrinya itu sunnah, itu wajib itu. Kalau berduaan dengan istrinya. Nah, di sini ada syair ini. La ya'manu 'ala an-nisa'i akhun akha ma fir rijali 'ala an-nisa'i amin. Innal amina wa in ta'affafa juhdahu la budda anna bi nazratin sayakunu. Ini sirnya Bahar Kamil yang wazannya mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Apa kata isi dari sir ini? La ya'manu 'alan nisa'i, tidak boleh percaya gitu. 'Alan nisa'i, atas urusan wanita ini, akhun ya. Akhun saudara, akhun terhadap saudara yang lain. Kenapa? Ma fir rijali 'alan nisa'i aminu. Ma, tidak ada fir rijali, dalam diri seorang laki-laki itu, 'alan nisa'i, atas wanita. Artinya ketika berhadapan dengan seorang wanita, aminu, orang yang terpercaya. Jadi di sini dianjurkan bahwa kita itu kalau urusan wanita jangan mudah terpercaya gitu. Entah itu sahabat karibnya gitu, ustaz misalkan, jangan mudah terpercaya ya. Karena di sini ma fir rijal 'alan nisa aminun gitu. Tidak ada laki-laki itu yang bisa dipercaya kalau urusan wanita itu, apalagi sudah berdua. La ya'manu, tidak boleh percaya gitu, 'alan nisa'i, soal wanita ini, akhun, seorang saudara, akhun terhadap saudara yang lainnya. Kenapa? Ma fir rijali, tidak ada fir rijali, dalam diri laki-laki itu, 'alan nisa'i, kalau sudah berhubungan dengan wanita, aminun, orang yang dipercaya. Jadi entah itu ustaz apalagi ya teman-teman biasa, kalau urusan dengan wanita jangan mudah terpercaya. Jadi misalkan sampean punya adik perempuan cantik, kemudian minta tolong diantar kepada sahabatnya karena sahabatnya sudah dianggap saudaranya sendiri, hati-hati itu, hati-hati ya. Jadi imam wanita ya sudah seperti itu ya. Mudah memikat seorang laki-laki. Jadi di sini dianjurkan agar kita ya, para lelaki itu tidak mudah percaya terhadap sahabat kita kalau urusan wanita. Kalau urusan wanita. Di sini dilanjutkan innal amina wa in ta'affafa juhdahu la budda anna bi nazratin sayakhunu. Innal amina, sesungguhnya orang yang dipercaya gitu. Wa in ta'affafa juhdahu, meskipun ia menjaga diri dengan sungguh-sungguh gitu. Wa in ta'affafa, meskipun si amin itu menjaga diri, juhdahu, dengan sungguh-sungguh gitu. La budda anna bi nazratin sayaqulu, la budda, pasti, bi nazratin, anna bi nazratin, sesungguhnya dengan pandangannya itu, sayaqulu, ia akan berkhianat. Itu kenapa kita dianjurkan ya, dianjurkan oleh si penyair ini agar tidak mudah percaya terhadap sahabat kita kalau itu berurusan dengan seorang wanita. Seorang wanita, meskipun ya tidak semuanya, tetapi kebanyakan ya seperti itu. Kalau sudah berhubungan dengan wanita itu, meskipun kita sahabatan ya, tetapi kalau sudah berurusan dengan wanita ya, kalau ada kesempatan, innalillah itu ya, innalillah. Makanya di sini sampai innal lamina wa in ta'affafu juhda, orang yang terpercaya ya,
Orang yang sudah kita percayai, meskipun dia berusaha sekuat tenaga menjaga dirinya, tetapi la budda anna bi nazratin sayakunu, dengan sekali pandangan saja nanti itu bisa berkhianat itu. Ngobrol-ngobrol saling pandang itu bisa berbahaya. Itu kenapa kita ya misalkan kita punya adik perempuan, kemudian ya nyuruh temannya untuk menemani jalan-jalan kemana itu berbahaya. Dan ini meskipun kadang yang salah kaprah kalau di Madura yang bertunangan itu sebenarnya kalau yang bertunangan itu secara syariah belum halal. Artinya aturan-aturan masih berlaku sebagaimana aturan orang lain. Tetapi di Madura kan kadang orang tua sudah begitu percaya terhadap anaknya ketika sudah bertunangan, sehingga ya karena belum percaya ya kadang ya tak sampai berzina, artinya dalam artian melakukan sebagaimana hubungan istri gitu, tetapi zina yang lain bisa keceplosan ya, karena kita terlanjur percaya, dan itu merupakan budaya yang sampai sekarang masih membudidaya di Madura gitu. Ketika anaknya sudah bertunangan seolah-olah itu sudah menjadi hak miliknya gitu. Padahal statusnya masih orang lain. Jadi tunangan itu tak berarti ia sudah menjadi halal secara syariat, tidak. Hanya saja ketika kita sudah bertunangan maka kita punya ikatan. Orang lain tidak bisa mendekati wanita yang dijadikan tunangan kita itu. Sebaliknya juga si laki-laki juga tidak boleh didekati oleh perempuan yang lain. Tetapi itu aja, sebatas itu. Untuk yang lainnya, misalkan berduaan, apalagi misalkan mohon maaf sampai berciuman, itu dilarang itu masih, karena statusnya masih bukan suami istri, statusnya masih orang itu, ajnabi, orang lain ya. Jadi mohon ya kepada orang tua yang punya anak perempuan kemudian bertunangan, jangan mudah percaya terhadap tunangan itu dulu ya. Syukur kalau tunangannya langsung langgeng ke pernikahan. Kalau nanti di tengah perjalanan putus itu kan rugi semua itu ya, rugi. Jadi di sini beneran ini la ya'manu 'alan nisa, termasuk itu seorang orang tua jangan mudah percaya terhadap calon mantunya gitu. Calon mantunya yang perlu dipercaya kalau sudah mantunya, kalau masih calon mantu jangan mudah dipercaya gitu. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah al-bu'du an mawadhinil fitnah. Al-budnu, salah satu cara agar kita terlindungi dari fitnah wanita adalah al-bu'du an mawadhinil fitnah, menjauhi dari tempat-tempat fitnah. Al-bu'du an mawadhinil fitnah, menjauhi dari tempat-tempat fitnah. Wa min mazahiril 'iffati wat taharati, wa min mazahir, dan di antara fenomena atau alasan al-'iffah, mensucikan diri, melindungi diri, wa taharati, dan mensucikan diri, al-firaru min asbabil fasadi wal fahsya. Al-firaru, lari, menjauh, min asbabil fasadi, dari sebab-sebab kerusakan, wal fahsyati, dan kekejian. Wala yakhfa ala ahadin wala yakhfa, dan tidak samar ala ahadin, atas seseorang, anna asbabar radilati, sesungguhnya sebab-sebab kehancuran, qad kasurat fi hadzal azmani, qad kasurat, benar-benar banyak asbab itu, fi hadzal azmani, di masa-masa sekarang. Ya, memang banyak. Salah satu penyebabnya ya kayak karena sekarang sudah masuk di dunia digital ya. Ada TV, ada handphone. Jadi harus itu yang juga bagian dari cara agar terhindar diri kita, agar terlindungi diri kita dari fitnah
wanita, maka harus hati-hati dalam menggunakan itu, menggunakan handphone, menggunakan televisi, hati-hati. Falam tatruk, ya, maka tidak boleh meninggalkan zawiyatan terhadap satu ruangan illa sakantaha, kecuali engkau menetap terhadap zawiyah itu, wala mugharatan, dan tidak pula tempat pemberangkatan illa dakhaltaha, kecuali dakhalta, masuk kamu terhadap mugharah itu, wala tariqan, dan tidak juga jalan illa salaktaha, kecuali engkau berjalan terhadap tariq itu. Wa min dzalika, dan dari itu al-aghani, misalkan al-aghani al-habitati, al-aghani al-habitatu, ya, musik-musik al-habitatu yang menjatuhkan, wal aflamus saqitatu, dan film-film yang meruntuhkan, waswarul khali'atu, dan gambar-gambar porno. Fal muslimu, karena sesungguhnya orang muslim, kayyisun, itu pintar, fatinun, cerdas, yudriku, yang dapat mengetahui si muslim itu bifitnati, dengan kecerdasannya, awaqibal umuri, terhadap akibat-akibat umur perkara. Jadi di sini salah satu cara agar kita bisa terhindar dari fitnah wanita adalah ini, menghindari tempat-tempat yang di sana banyak fitnahnya. Dan pada masa-masa sekarang, karena sekarang sudah masuk di era digital, itu banyak sekali itu yang membuat kita melakukan hal-hal yang keji. Kita sekarang ada handphone, misalkan ada televisi, di mana di dalamnya kita bisa dengan mudah mengakses hal-hal yang berbau maksiat. Kita bisa menonton hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh syariat. Makanya di sini lam tatruk zawiyatan illa sakantaha. Artinya bahwa ketika kita misalkan mendapati ruangan, mendapati tempat yang di sana kita bisa menghindar dari perbuatan mereka, dari perbuatan fitnah itu, maka jangan tinggalkan. Tetapi misalkan tuh, diamlah di sana. Ketika kita mendapati tempat, misalkan di sana tempat majelis ilmu gitu, kemudian tempat-tempat selawatan, maka jangan tinggalkan. Atau misalkan wala mugharatan, ketika misalkan kita mendapati tempat, misalkan berjalan menuju hal-hal yang positif, majelis kiai, pengajian, misalkan, itu jangan sampai kita tertinggal, kita harus ikut di sana. Dan juga wala tariqan illa salamtaha, ketika kita mendapati jalan yang menuju kebenaran, jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita tidak ikut di sana. Jadi di sini salah satu cara agar kita terlindungi dari perbuatan, dari fitnah wanita, diantaranya adalah jangan sampai kita itu berada di tempat-tempat yang penuh fitnah. Kita harus cerdas gitu. Kita harus pintar memanfaatkan apa yang ada dalam genggaman kita. Kita sudah dihadapkan dengan dunia elektronik sekarang. Jadi misalkan musik-musik, kita sering dengar itu, jangan mudah sekarang. Kalau dulu kita harus beli kaset dan semacamnya, kalau sekarang sudah tidak ada. Film-film juga demikian, ya. Jadi tinggal pilih gitu. Maka di sini fal muslim kayyisun fatinun, seorang muslim itu ada orang yang cerdas, dengan sendirinya, ya, dengan kecerdasannya dia akan meninggalkan, mengetahui apa yang bermanfaat ke kita, apa yang tidak bermanfaat pada diri kita. Dalam sebuah syair disebutkan, ini juga bagian dari syairnya Imam Syafi'i, ifu, lindungilah diri kalian, ta'iffu nisa'ukum fil mahram, ta'issu, maka suci, nisa'ukum, maksudnya suci atau terlindungi, nisa'ikum, perempuan kalian semua, fil mahram, dalam mahram. Artinya ya,
kalau kita melindungi diri kita, maka saudari-saudari kita, anak-anak perempuan kita nantinya juga akan terlindungi. Wa tajannabu, dan jauhilah ma terhadap sesuatu la yaliku yang tidak pantas, ma itu bimuslimin terhadap orang muslim. Jadi ya semacam kayak karma itu kalau di sini. Jadi ketika kita melindungi diri kita dari fitnah wanita, maka kelak orang-orang wanita dekat kita, ya, misalkan anak perempuan kita, insya Allah akan juga terlindungi. Ya hatikan, ya. Ini kuramah ya mesti kuramah, bukan subulah ini. Karena ini bagian dari syairnya Imam Syafi'i juga yang ada di Qafil Mim, ya. Bisa dicek di Qafil Mim. Ya hatikan wahai perusak huramar rijali, kehormatan laki-laki, waqati'ah, dan pemotong. Nyampe ke sini nih. Ya hatikan huramar rijali waqati'ah. Ya. Ini syatr awalnya itu. Syatr saninya mulai dari subulal mawaddati ishta ghairu muqarrabi. Salah ketik mungkin, salah penulisan. Ya hatikan huramar rijali wa qati'a subulal mawaddati ishta ghairu muqarrabi. Ya hatikan wahai perusak subulal rijal, huramar rijali, kehormatan laki-laki atau kehormatan manusia, wa qati'an, dan pemotong subulal mawaddati, jalan kasih sayang, ishta, hidup kalian, ghairu muqarrami, dalam keadaan tidak mulia. Jadi memang benar bahwa orang yang senantiasa merusak kehormatan laki-laki ataupun wanita, dan juga orang yang senantiasa memutus, ya, tali silaturahmi, tali kasih sayang, itu ia akan hidupnya tidak akan mulia. Lau kunta hurran, lau kunta, jika kamu hurran, yang mulia, yang suci, ya. min salalati majidin, dari keturunan majidin yang mulia, ma kunta, tidak ada, hatta kan, yang merusak, li hurmati muslimin, terhadap kehormatan orang Islam. Tetapi jika Anda suci, bersih, bagian dari keturunan yang baik, maka ma kunta hatta kan li hurmati muslimin, maka engkau bukanlah orang yang merusak terhadap kehormatan orang Islam. Jadi di sini ta'iffu nisa'ukum fil mahrami wa tajannabu ma la yaliku bi muslimin. Ya hadikan huramar rijali wa qati'a subulal mawaddati 'ishta ghairu muqarrami. Law kunta khurran min salalati majidin ma kunta hattakan li hurmati muslimin. Ini juga bagian dari bahar kamil, ya. Mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Baik, barangkali ini yang dapat kita jelaskan hari ini. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat, ya, dan tentunya bisa menambah amal kebaikan kita selama bulan suci Ramadan. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya yakini jika benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika keliru itu murni karena kebodohan dan kelalaian saya. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.